Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semua, kembali lagi dalam program yang tentunya paling kalian idam-idamkan, yang tidak berfaedah dan sangat bermanfaat. Maksudnya Bermanfaat bagi seluruh alam semesta. iya, di langit dan di bumi. Insyaallah, amin. Insyaallah, amin. Amin. Dan torang kedatangan spesial karena memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. dan kami datangkan Ya. Ustadz dari Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat. Ini jauh banget. Jauh, ada undang. Ini jauh sekali kita Jauh sekali. undang. Ya, pesawat landing tadi jam 7. 10. Jam 7. Oh, jam 7. Jam 7 Langsung jemput di bandara. Di bandara. Langsung ke sini. Pesawat masih ada 100 meter dari Orang so tunggu. Atau orang so jemput di atas memang. Iya. Langsung tunggu langsung. Dan ini Ustadz yang paling ternama di Iya. Pulau Mongondo. Ulah mengondo. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Asep Ageng Maulana. Ustaz Asep Ageng Maulana Ageng. Ageng. Iya. Welcome. Oke, welcome. Ustaz. Masya Allah. Ya, Ustaz. Masya Allah. Cantik sekali guys. Ini Ustadz ganteng nih. Ganteng. Ganteng bukan ganteng. 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 Oh, kalau ganteng udah kayak orang Pali. Iyalah, masa usah jelek, nanti Iya. jamahnya kabur. Iya. Harus menarik Masuk. kan. Iya. Nah, tanpa berlama-lama, kita Ya. langsung kenalan Langsung dulu. kenalan dengan orang aslinya ini. Iya, Oh, ini. Oke, mungkin silakan Ustadz perkenalkan Ya. diri. Baik, nama lengkap saya Asep Ageng. Ageng. Nah, tempat tanggal lahir boleh? Boleh, boleh sekalian. 15 September 1994. Wah, 94. Yo, jadi 26. 26 saya. sekarang. Iya. Masih muda. Masih muda. Iya, kalau bahasa sini masih unyu-unyu ya? Iya, Ya, unyu-unyu. Iya, unyu-unyu. Sudah berkeluarga Kang Asep? Aduh, kalau ditanya seperti itu saya selalu terdiam dulu. Oh, diam dulu. Diam dulu. Merenung gitu. Iya, merenung. Pasnya berkeluarga, keluarga ada. Rumah tangga yang Rumah tangga yang belum. Iya. Kalau rumah ada, tangga juga udah ada. Iya. Tapi nggak percaya karena Ustadz seganteng ini. Seganteng ini, masa belum ada yang- ganteng, muda, Ustadz lagi, Iya. Tidak yang S2, S2. dengar S2, Asep lagi. Asep lagi. es nongnong, Pak. Oh. Tahu es nongnong? Apa itu? Es tong tong. Nongtong. Oh, Nah, itu es es nongnong gitu. Soalnya Iya. ada di kru kita nama juga Kang Asep. 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 Iya. Asep itu asal kata dari kasep itu. Oh, Kasep. Iya, kalau dilihat dalam kamus bahasa Indonesia, kasep itu bahasa Indonesia ganteng. Ganteng. Iya. Jadi kalau ada nama Asep gak ganteng, wah itu bajakan. Oh, itu asam. Iya, bukan, itu asap. Iya. Nih enak nih kalau ngobrol sama Ustadz begini nih, nggak tegang, enjoy. Enjoy. Tapi ngopi dulu dong. Oh, siap. Kopi. Ini kopi kita disponsori oleh Oli ya. Iya. Ya, betul ini kopinya. Iya, Hitam. Iya, kopi hitam campur semua. oli. Campur Oli. Iya. Siap. Ya, Kang Luar Asep biasa. gimana? Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Kumaha, Damang? Sehat. Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah. Samulihna? Sama, baik. Alhamdulillah. Atuh. Ini nggak ngerti, soalnya yang ngobrolnya sama-sama Asep. Ya, Nggak tahu kan sama-sama Asep. Bingung dia. Bingung dia. saya nggak tahu apa-apa ini. Tapi apa-apa tahu kan? Tahu, Ya. tahu. Saya nggak salah apa-apa di sini. Nah, Ustadz, Siap. malam hari ini, tanya dulu, Ustadz aslinya dari mana Ustadz? Saya asli lahir di Tasik. Tasik, Dewasa lama di Sukabumi. Sama-sama Jawa Barat. Jawa Barat. Yo, Jawa Barat. Saya lama di sana. Oh, dengar-dengar dari pesantren Ustadz? Iya. Pesantren mana? Saya pesantren di Sukabumi, di Pondok Pesantren Az-Zainiyah di bawah bimbingan Kiai Hijang Abdul Zain sekarang. Iya, begitu. Siap. Sudah 1 tahun di sini, belum dapat, belum ada kira-kira yang Tuh, jadi cewek-cewek di sini Asep-Asep juga. Iya. Jadi kan begini prinsip saya dalam menemukan seorang pasangan hidup. Siap kagak ini. Ya, guys. Pertama koleksi, kedua seleksi, baru ketiga resepsi. Ya, gitu. Tunggu. Belum connect ini. Koleksi, seleksi, resepsi. Iya. Koleksi ini berarti playboy. Enggak. Cuma lihat aja. Iya, ini maksudnya koleksi itu. Koleksi ini dipilih dulu mana nih. Oh, dilihat ya. Dijajarkan dulu gitu. Maksudnya ini kan kayaknya sarung ini nyaman banget nih. Banyak ustadz juga saya nyaman. lihat nih. Banyak pakai sarung. Emang kenapa harus pakai sarung? Iya, gini. Dalam sarung itu ada filosofinya. Tunggu, dalam sarung maksudnya? Ini sarungnya, bukan dalamannya. Ya. Sarung itu pertama
praktis, kedua ekonomis, ketiga demokratis. Wih, iya. Praktis, mudah dipakainya, fleksibel. Mau dipakai sarungan kayak gini bisa, mau dipakai selendang di sini bisa, mau pakai selimut bisa, mau pakai nanti bahan buat baju bisa. Praktis. Ekonomis, mudah didapatkan. Iya, murah lagi. Tapi bukan murahan. Iya. Dan yang terakhir demokratis. Kalau nanti dia pengen bangun, enak kan? Iya, demokratis itu namanya. Itu. Iya. Bangun tidur. Iya, maksudnya enak. Ini Untung udah teman mulai kita error. tidak ada ya. Kalau ada dia bisa gila. Wah, pasti dia akan kepikiran yang di dalam sarung. Aduh, itu memang betul. Ada makanya sarung itu kan mereknya Gajah Duduk, itu betul. Kalau gajah sedang duduk, gajah duduk. Hah? Jangan nyinggung. Oh, enggak. Ini enggak ada unsur sarang, enggak ada. Iya. Iya, jadi memang sarung itu Gajah Duduk. Satu-satunya merek sarung yang jujur Gajah Duduk. Iya. Iya. Berarti dia nggak bisa pakai sarung dong. Nggak boleh. Oh, enggak, ini Ustaz, saya minta maaf ini. Oh, siap. Kalau boleh tegur-tegur akan teman satu ini. Ini kan cerita tentang agama toh. Iya. Kalau sembah sindir begini berdosa toh. Ini tidak ada ini. Nah, Ustaz, sudah tahu nih Kota Bagu tadi sama dengan ini bilang. Memang belum ada yang dekat, misalnya ada yang kepincut gitu. Belum ada. Kalau saya, Jamaah. kalau saya belum ada menurut saya. Tak tahu menurut orang. Iya, Katanya sih banyak, tapi saya nggak tahu. Banyak yang fans. Katanya. Nggak pernah sampai sama Ustadz. Enggak. Ada yang sampai. Enggak, selama ini. Gitu. Enggak. Paling sampainya ke orang-orang. Orang-orang. Ya orang-orang yang dekat kepada saya, begitu. Dia nyampein gitu. Iya. Memang itu tantangan, apalagi di sini di Manado yang disebut apa itu? CK Cadeko. Cadeko. Wah. Iya, itu luar biasa. Celana Itu dekat Cadeko. Itu luar biasa di sini kan. Iya. Sekarang tinggal di Mogolaing di Jalan Anggrek di sana. Ya dekat sini kok. Ya, Ustaz, Iya, iya. banyak juga jamaahnya Ustaz ya. Itu jamaah nggak tahu berapa loh. Ya. Kalau untuk jamaah sih saya jadi apa dari satu masjid ke masjid gitu. Pindah-pindah. Iya. Oh, jadi dari Bandung, dari Sukabumi. Dari Sukabumi orang ke sini. Sekarang awalnya saya sendiri waktu itu bulan Maulid, kemudian setelah Maulid, kemudian kemarin waktu Idul Adha ditemenin sama kawan kami juga. Iya, Sukabumi itu. Dari Sukabumi. Jadi sekarang ya berdua. Jadi sekarang berdua ke sini. Berdua. Iya, berdua. Bukan 400 ya, bukan 300. Berdua. Oh, gitu ya. Ya, ini bukan kampanye ya. Iya, bukan. Nah, ini. Tidak ada unsur politik di sini. Enggak ada. Ya. Orang pemilihan gubernur saja orang golput. Oke, Ustaz, mungkin orang langsung so talebe komang ini. Oh, siap. Ini sesuai dengan Tema. nama acaranya Talebe Ya. Show. Makanya bincang-bincang kita sudah agak talebe-talebe ini, Ustaz. Iya. Ya? Kalau bahasa sana kelebihan show. Kalau bahasa sini Talebe Show. Lebih boleh, kelebihan nggak boleh gitu. Begini, Jo. Kalau ada yang boleh masih mengerti akan di komen, saya mengerti akan. Kita sulit juga mau bahasa ini dia. Ada bahasa-bahasa ini. Nah, Ustaz, oke, orang langsung ke inti. Iya. Sekarang orang mau tanya ini, karena kebanyakan apalagi masyarakat awam, artinya orang tahu bahwa orang ini beragama ya sebagai seorang muslim, tapi kadang orang agak kurang paham dengan lebih ke dalamnya. Nah, Ustaz, ini kan temanya Maulid Nabi. Iya. Apa sih sebenarnya Maulid Nabi ini dan bagaimana cara memaknai Maulid Nabi sebenarnya? Baik. Maulid, kalau kita ambil dulu secara linguistik bahasa, asal kata dari kata walada, yalidu, wildan atau walidatan, fahuwa walidun, wadaka mauludun, lid latalid, maulidun miladun. Jadi kalau kita, jadi istilah untuk merayakan hari kelahiran Nabi itu ada beberapa istilah. Kalau di Jawa ada istilah maulud. Di Sunda karena lidahnya gak mau terbelit-belit jadi mulud. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia maulid kadang ada milad. Itu secara pemaknaan, secara pemakaian semuanya sama. Sama, cuma bahasanya aja yang beda. Iya, tapi secara
konteks bahasa memang di dalam bahasa Arab beda, tetapi intinya sama, yaitu merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bertepatan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal kan. Nah, jadi Maulid itu sebetulnya luapan kebahagiaan seorang mukmin, seseorang yang sedang merindukan sang kekasihnya, yang selama ini dia puja-puja, yang selama ini dia rindukan, dia kirimkan doa, kirimkan sholawat tapi belum pernah melihat dan menyaksikannya. Nah, maka luapan-luapan itulah dirangkum dalam sebuah seremonial atau ritual yang disebut dengan maulid. Iya, maulid seperti Sebutannya itu. maulid. Maulid, mulud, maulud, milad boleh. Milad. Banyak. Berarti kalau milad itu maulid juga? Iya, milad itu biasanya ke ulang tahun. Kalau di Ulang dalam tahun. bahasa, dalam waktu ada yang disebut hijriyah, ada miladiyah. Nah, miladiyah lebih kepada masehi, penamaan dalam masehi, begitu. Seperti itu di dalam kata maulid ini. Jadi intinya itu sama yang Ustadz bilang tadi itu merayakan juga. Iya. Merayakan kelahiran baginda Nabi, seperti itu. Nah, untuk memaknai ini bagaimana Ustadz? Nah, di dalam memaknai apa namanya maulid ini, kenapa kita merayakan maulid? Jadi begini, kan sudah jelas bahwa Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus hanya menjadi rahmat untuk semua alam, seluruh alam, ya. Hanya satu-satunya Nabi loh yang diutus bagi semua alam. Sebelumnya enggak seperti itu, hanya diutus bagi kaumnya saja. Seperti Nabi Musa, hanya Bani Israel. Nabi Isa pun sama. Nah, satu-satunya Nabi yang diutus untuk semua alam adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Al-Quran, Kul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, karena hal itulah falyafrahu, maka berbahagialah kalian. Jadi karena rahmat Nabi Muhammad sebagai rahmat, sedangkan kata Allah dengan rahmat itulah perintahkan umatmu untuk berbahagia. Nah, jadi maulid ini merupakan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi bukan sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang tabu Jelas sedang ada suara. bagi kita untuk kalangan umat Islam. Memang sudah diperintahkan dalam Al-Qurannya pun seperti itu, untuk bersuka cita, berbahagia. Jangan begini ya, kita saja negara Kesatuan Republik Indonesia ketika menghadapi HUT RI, apa yang dilaksanakan? Meriah banget Meriah, kan? iya. Jangankan untuk negara, untuk person-person pribadi individu kan ketika dia apa namanya ulang tahun kan pingin Heboh meriahkan. kita coret-coret Iya. gitu. Iya, jadi berpikirnya begini, loh kita saja orang biasa ketika ulang tahun ada rasa ingin dirayakan, atau ada orang yang merayakan, apa yang akan kita rasakan? Bahagia kan? Iya. Apalagi ini junjungan Nabi besar Muhammad SAW, hanya satu-satunya manusia pilihan yang oleh Allah diutus kepada alam dunia ini, dan satu-satunya manusia yang mampu menggetarkan bumi, membukakan pintu langit adalah beliau. Maka oleh karena itu seharusnya dan seyogianya kita untuk gembira atas kedatangannya sang pembawa kebenaran itu. Gitu. Jadi kita bergembira, berselawat juga. Iya. Nah, luapan-luapan itu dengan banyak sholawatan, kemudian memberikan makanan. Fakir miskin, anak yatim. Kemudian banyak istighfar, membanyak zikir. Pokoknya luapan-luapan apa namanya? Kegembiraan. Kalau saya perhatikan, bahkan ada yang bertanya, kok kenapa sampai berlebihan seperti itu? Kalau menurut saya nggak berlebihan. Seseorang yang mencintai kekasihnya, dia akan lakukan apapun itu, walaupun menurut otaknya mustahil. Kalau kita perhatikan, seorang kekasih yang merindukan pacarnya, maka dia banyak terucap kata-kata yang gak masuk akal. Contohnya begini, senyumanmu mengalihkan duniaku, atau sinar mentari itu akan redup apabila dibandingkan dengan senyuman wajahmu. Kan itu gak masuk akal. Iya. Kalau dibandingkan Apalagi ini baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berbicara tentang kerinduan, kalau berbicara tentang cinta, maka yang dikedepankan adalah rasa, bukan logika. Satu rasa tak mampu mengalahkan 1001 logika. Siap.
mohon maaf dibalik, 1001 logika tak akan mampu mengalahkan satu rasa. Siap pulang. Karena rasa itu tak pernah bohong. Iya. Iya, keren. Iya, begitu. Saya mau tanya, selama memperingati Maulid Nabi Iya. itu kan ngaji, Iya, ngaji. apa namanya, sedekah, Iya. sholawat, itu ada puasa juga atau nggak ada? Lebih puasa bagus. Puasa. Karena begini, suatu ketika Nabi ditanya, an Rasulullah SAW su'ila an shaumi yaumil isnain. Beliau ditanya tentang kenapa beliau melaksanakan puasa setiap hari Senin. Ya. Baginda menjawab, qala fihi wulidtu wa fihi wazila alayya. Karena di hari Senin itu aku dilahirkan, karena di hari Seninlah Al-Qur'an diturunkan kepadaku. Jadi sebetulnya pertama, perayaan Maulid itu sudah dirayakan sendiri oleh Nabi. Dengan apa itu? Dengan puasa tadi. Iya, betul. Begitu. Cuman pada waktu itu belum ada ritual yang seperti saat ini. Saat ini. Ya. Jadi kan masing-masing tempat itu memiliki budaya atau Cara yang apa? berbeda. Iya, kearifan lokal masing-masing. Bagi seorang yang sangat dekat dengan Allah, mungkin jalan satu-satunya untuk meluapkan kebahagiaannya dengan puasa. Seperti itu. Nah, maka ketika kembali kepada pertanyaan yang tadi, apakah dengan berpuasa justru itu disunahkan? Karena Nabi Lebih bagus Nabi sendiri puasa pada hari Senin. Karena beliau dilahirkan pada waktu itu. Seperti itu. Nah, Ustaz, Iya. ini ya Ustaz. Yang sering saya dengar itu katanya ada juga yang bilang bahwa kenapa harus merayakan? Iya. Ya, kenapa harus merayakan? Katanya tidak ada di ajaran agamanya kita, kata gitu. Iya. Mungkin bisa dijawab itu, Ustaz. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, dijelaskan. Biar yang di luar bisa Iya. dengar. Ya. Karena ini sering kita dengar. Iya. Begini. Kenapa? Ini memang banyak yang sebagian, tapi sebagian tidak Sebagian, banyak. iya, Sebagian tidak banyak. Ini minoritas saya Iya, katakan. Yang melarang untuk merayakan. Kan sudah tadi saya jawab di awal bahwa merayakan itu salah satu luapan kebahagiaan dan luapan kerinduan kita kepada sang junjungan sang baginda. Jadi saya juga kadang agak heran juga bagi mereka yang melarang perayaan Dan membid'ahkan. Nah itu melarang atau dalam konteks membid'ahkan itu juga nanti kita bahas dalam proses bid'ah. Begini yang saya gak mengertinya. Kita sholawat diperintahkan kan oleh Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina shollu taslima. Kemudian memberi makanan kepada orang lain diperintahkan kan? Kemudian membaca istighfar diperintahkan kan? Bersilaturahmi berkumpul-kumpul dalam majlis dzikir diperintahkan kan? Tapi kenapa ketika semua itu dirangkai menjadi sebuah ritual yang disebut maulidan kok menjadi bid'ah? Kok menjadi gak boleh? Maka ini ilustrasinya seperti ini. Telur halal boleh, mentega boleh, gula boleh, kemudian mie seseres boleh, kemudian apalagi terigu boleh. Tapi ketika sudah menjadi martabak kok jadi haram? Ngerti gak maksudnya? Iya kan tadi soal benar. Nah ini paradigmanya nggak dipakai. Padahal isi dari perayaan Maulid itu adalah poin-poin yang diperintahkan poin-poin itu oleh kayak Allah. sholawat, ngaji, Nggak sedekah. ada. Makanya saya juga heran bagaimana cara berpikirnya mereka itu. Jadi mereka lebih kepada Islamnya Islam identitas. Hanya mengedepankan ego. Ya, hanya mengedepankan aspek kemasan. Begitu. Jadi apa ya saya sebutkan ya? Iya seperti tadi itu. Nah dan yang perlu kita garis bawahi dan kesalahan dari mereka itu satu, mereka kan mengatakan bagaimana? Oh ini hukumnya bid'ah, ini hukumnya bid'ah. Padahal gak ada hukum bid'ah loh. Dalam Islam gak ada hukum bid'ah. Saya tanya dulu apa yang disebut dengan hukum? Hukum itu isbatu amril li amrin aw nafyuhu, menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau mencabutnya. Contoh, saya mengatakan seperti ini. Bang Michael putih berarti menetapkan hukum putih kepada Bang Michael. Au nafyu atau mencabutnya lawan dari putih hitam berarti mencabut hitam pertama. Dan di dalam hukum itu yang sering kita pakai dalam ilmu fikih yang disebut hukum taklif hanya ada 5. Wajib, kemudian turunnya menjadi sunnah, kemudian turunnya menjadi mubah, kemudian turunnya menjadi makruh, dan yang terakhir jadi haram. Adakah bid'ah di sini? Tidak ada. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Apa itu bid'ah? Perilaku yang baru, perbuatan yang baru. Cuman permasalahannya
begini, baru di sini tidak semuanya sesat. Memang ada dalam hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tapi harus kita pegang dulu kul di sana. Kan maknanya kul itu kalau bahasa Indonesia semuanya. Kalau kita bahas di dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu metodologi berpikir yang disebut ilmu mantik, kul itu ada dua, majmu dan jami. Satu majmu itu yang digeneralisasikan, digeneralkan, diumumkan. Kalau jami ya seluruhnya tercakup. Contoh begini, semua hewan itu makan dengan rahang bawah. Benar apa salah? Hah? Kalau nggak ada rahang, Nang? Salah. Hah? Kok salah? Nggak semua binatang. Enggak, binatang. Semua hewan. Hewan ini hewan mamalia dong. Hewan Papalia. Iya. Tante Lala. Bukan mamahnya Lia, bukan. Bukan papalia, bukan. Lia. Jadi semua hewan Heeh. itu yang bergerak ketika makan adalah rahang bawah. Oh iya, rahang bawah. Betul. Nah, jadi sebetulnya ini tidak sepenuhnya betul. Ini hanya digeneralisasikan karena ada satu hewan yang pakai rahang atas, buaya. Iya, makanya salah tadi. Nah, jadi kata kullu bid'ah, semua yang bid'ah itu tidak semuanya sesat. Seperti halnya tadi, tidak Iya, semua betul, hewan. Ada bid'ah yang hasanah, yang bagus. Apa patokannya? Selama tidak bertentangan dengan Ya, syariat, dengan syariat. selama tidak membentur kepada syariat, silahkan diperbolehkan. Yang penting sesuai dengan syariat. Iya. Kalau sudah keluar syariat berarti bid'ah. Itu iya, bid'ah. Bid'ah. Itu disebutnya bid'ah mazmumah, bid'ah yang dicela. mazmumah. Iya, Bid'ah yang dicela. Itu Dicela. yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Iya, Nggak begitu, boleh seperti dilakuin. itu. Iya, seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita kasih pemahaman bagi masyarakat tentang pemahaman-pemahaman Ya. di dalam menghukumi sesuatu itu jangan sembarang. Jadi ada apa namanya satu istilah. Jadi kalau kita ingin menghukumi sesuatu, maka kita harus tahu satu persatunya. Contoh begini, kopi ini Kang apa siapa? Nanang ini hitam misalnya, Ya. misalnya ini Iya, kan. misalnya. Kita harus tahu siapa Nanang dan apa itu hitam. Ya. Jangan sampai ketika kita menghukumi Nanang hitam itu kita tidak tahu apa warna hitam, Ya. apa siapa Nanang. Nah, kebanyakan masyarakat di sini ikut-ikutan menghukumi itu. Dan justru yang saya herankan itu seakan masyarakat awam dia punya cap sendiri, mampu ngecap orang lain. Ya. Padahal yang memiliki seharusnya yang memiliki cap itu memang orang yang punya kredibel, yang thiqo, Ya. yang sudah apa namanya terpercaya. Iya, terpercaya. nyandak sambaran. Iya, itu nyandak apa-apa. sambarang. Jadi nyandak. Iko rame. Iya. Iya. Ayo, Dan ngopi dulu. iya siap. Iya, so tinggi nih pembahasan Iya. ini. Iya, so tinggi nih. Sakit tapi main. Iya, makanya itu saya juga Iya, ingin ketawa Ini kalau ada bukan orang yang rasis, berbeda. guys. Kalau yang dibicarakan kulit hitam, orang hitam pas. Oh iya, Iya. siap. Ini bajunya maksudnya itu. Iya, Iya, bajunya. kalau yang kulit putih kau bilang hitam itu rasis. yang penting hatinya putih. Orang Ada lah, hitam, tapi hati hatinya putih gimana? bersih. Oh Bersih. gitu, oh majazi metafor. Majazi, iya. Oh, siap. Nanang ini jangan lihat begini, tapi hatinya bersih. Siap. Iya. Otak yang kotor. Dia yang sebutin. Oke, mungkin seperti itu sama yang Ustadz bilang tadi. Iya. Jadi kebanyakan juga yang bilang Injustice lah. Iya, Iya, hanya justice. ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Iya. Ada yang nggak ngerti tapi ikut-ikutan. Ada yang bilang si A kok jelek, ikut-ikutan. Oh iya dia jelek, Iya. begitu. Padahal belum dicek langsung. Dan satu lagi, perayaan Maulid dibid'ahkan itu akhir-akhir ini. Ya. Jauh-jauh hari sebelum itu gak ada. Oh, Akhir-akhir ini. di sebelumnya nggak pernah. Kalau saya taksir sekitar abad 1925, ketika Turki Utsmani, Daulah Utsmaniyah di Turki runtuh. Barulah ini ada yang disebut satu pemahaman dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seakan betul, tetapi di dalam praktiknya jauh dari itu. Kenapa? Banyak saya menyaksikan bukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kembali kepada terjemah Quran dan terjemah Sunnah. Atau mereka mengatakan kepada ya kami selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita ini sudah keluar dari Sunnah wal Jamaah, kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah.
Emangnya siapa yang suka keluyuran keluar kemari? Saya suka nggak pernah keluar kemari. Maksudnya kan kita kembali kepada Al-Quran Nasional itu bagi mereka yang keluar, yang suka main-main keluar. Kita kan selama ini nggak pernah main keluar. Iya, jadi memang kalau dilihat di sejarah pembidahan ini. Jadi semenjak keruntuhan Utsmani itu ya begitu. 1927 ya. 1925. 25. Iya. Nah, itu Jadi semenjak itu kelahiran Sam itu. Iya. Imbasnya begitu. Jadi perilaku bidah ini luar biasa, efeknya luar biasa. Iya. Seperti Berarti ini bukan dari ini pembahasan ini ini bukan dari untuk bidah, ini bukan dari kehidupan terdahulu. Ya, baru akhir-akhir ini. Justru yang membidah-bidahkan ini baru. Jadi semenjak keruntuhan itu Utsmani, baru muncullah sekumpulan orang yang membidah-bidahkan sesama muslim. Ya kan? Bahkan kalau kita baca dalam penelitiannya Syekh Idah Rom, ini hanya nama kalam pena. Kalam pena karena beliau sengaja dirahasiakan namanya. Bahwa orang yang memiliki pemahaman seperti itu, ketika waktu itu dia mengadakan kudeta di Mekah dan Madinah. Di dalam kitab-kitabnya dikatakan bahwa mereka telah membunuh orang-orang musyrikun sebanyak, ditotalkan oleh Syekh Idah Rom 100.000. Musyrikun itu menurut mereka. Musyrikun itu yang mereka anggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Makanya banyak pada waktu itu dzurriyyah Nabi hijrah, ada yang ke Yaman, ada yang ke Nusantara. Karena waktu itu terjadi pembantaian luar biasa. Pembantaian, gak melihat dia gak melihat dia laki-laki atau sudah dewasa. Pokoknya semuanya dibantai semua. Ini yang kita di Indonesia yang harus siap membentengi dari pemahamannya radikal seperti ini. Seperti ini. Oh, ngomong-ngomong untuk Maulid Nabi jatuh tanggal? Maulid Nabi, iya 12 Rabiul Awal. Masehinya tanggal berapa? 29. Iya, Kalau saya biasanya lihatnya Hijriah, karena saya orang Islam. Iya. Saya kan kebanyakan orang belum tahu ini, dan kebanyakan nggak tahu. Itu dia yang menjadi yang harusnya persoalan kita. Kita itu mengaku Islam, tetapi kita tidak tahu identitas sendiri. Iya. Betul itu, Ustaz. Padahal Islam ini memiliki kalendernya sendiri yang disebut Hijriah. Saya mohon maaf ya tanpa mengurangi. Kalau minta maaf Ustaz, kalau kita kalender di rumah kalender bank, bukan Hijriah, kalender bank. Perhitungan kredit itu. 12 bulan dia. Ada kalender elektronik. Ada sama Kang Asep ini. Lanjut Ustaz. Iya. Jadi ketika saya menanyakan bulan apa sekarang, dan ketika saya ingin mengecek apakah benar ini orang Islam tahu tentang identitasnya, saya tanya, bulan pertama dalam bulan-bulan Hijriah apa sampai 12? Terdiam semuanya. Lah, ini semua Islam kan? Iya. Kok gak tahu identitasnya? Tersenyum dia. Kata saya, aku butuh jawaban, bukan senyuman. Kata saya. Iya. Tersenyum aja mereka. Oh, menunjukkan bahwa apa itu namanya ya? Islam di kita masih hanya sebatas Islam KTP. Iya. Belum mampu mencapai titik yang sejatinya Islam kafah. Makanya itu tugas kami selaku katanya kami benahi seperti itu. Baru itu harus tugas kita sesama muslim, harus saling mengingatkan juga. Apalagi intinya kalau belum tahu belajar. Jadi kayak saya sama Nanang saling mengingatkan tentang kebaikan. Intinya begitu. Jangan menjas sembarang. Ngopi dulu. Seperti harus ngopi lah. Dan pada intinya Maulid Nabi ini sangat dianjurkan. Wajib. Ya, sangat bagi orang muslim. Begini, jadi hukum itu al-hukmu yadurru ma'ilati, hukum itu berlaku beserta ilatnya. Sebab musabab. Seperti hanya begini. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Tetapi ketika ada perempuan yang sedang haid jadi apa? Jadi haram kan? Nah, jadi hukum itu nggak ada yang selamanya seperti itu. Bisa berubah-ubah. Nah, begitupun Maulid kalau berbicara dengan hukum. Dia bisa wajib manakala secara asasiah, secara politik, misalnya begini, di suatu tempat ada yang disebut konsernya ya katakanlah konsernya bernuansa kemaksiatan begitu, sampai mabuk bukan, maka kita harus melaksanakan yang sebanding dengan yang sebanding jadi wajib ini karena untuk menandingi ini pasti.
Ini sangat menandingi dianjurkan hal sekali. buruk sama yang baik. Iya. Konser yang dimaksud sama yang tentang Iya. kebaikan. Konser kebaikan ya kita zikir Solawatan. bersama. Makanya kalau dilihat di Jawa seperti Habib Syekh, itu kan Iya. konser solawatnya. Iya, solawat, ya. Ribuan yang Iya, hadir. Nah, justru ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Palestina waktu itu, beliau ingin melihat bagaimana sih cara membangkitkan kaum muslimin waktu itu. Maka beliau mengadakanlah sayembara. Sayembara memuji-muji Nabi. Akhirnya dibuatlah sayembara. Akhirnya dimenangkan oleh Syekh Al-Barzanji. Makanya terkenal di kita Syekh Al-Barzanji. Di waktu itu beliau ingin melihat dan membangkitkan semangat umat Islam pada waktu itu yang sedang mulai melemah. Ya. Dengan apa? Dengan solawat. Solawat puji-pujian. Inti dari maulid kan memuji-muji Ya. Nabi. Gitu kan. Jadi gini, itu. orang biasa aja mau dipuji, apalagi baginda, harus itu wajib. Iya. Ya kan? Jadi kan begini. Pujian itu harus sesuai dengan kapasitasnya. Iya, harus. Kalau pujian kita selontarkan kepada orang yang bukan sesuai, itu bukan pujian tapi Iya. hinaan. Iya. Benar. Betul kan? Kalau saya begini, Bang Nanang ini putih. Iya. Kira-kira memuji apa menghina? Memaki itu. Memaki karena tidak sesuai kan? Iya. Iya, begitu kan? Nak memaki itu. Balumpakan itu. Iya, makanya puji itu harus Iya. juga sesuai. Apalagi sama baginda. Nah, baginda Nabi ini manusia yang paripurna, Iya. nggak ada cacat dalam dirinya. Nggak ada. Sedang koruptor saja orang masih mau puji no. Iya, sedang koruptor dia punya, jago dia Jago. ini, Yang baik-baik, penting- togut ya. Seperti itu. Oh, apalagi baginda. Iya. Makanya saya begini berpikirnya, bagaimana kita tidak mencintai Nabi, bagaimana kita tidak bisa memuji Nabi, sedangkan andai kata tidak ada beliau, pasti kita semua tidak akan diciptakan. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi? Hanya beliaulah satu-satunya makhluk di dunia ini yang ketika meninggal, ketika hidup, meninggal nanti dan nanti dibangkitkan, yang paling pertama dia tanyakan adalah ummati, Iya, ummati. umat. Bagaimana kita tidak mau mencintai baginda Nabi? Karena pintu surga bisa dibuka hanya dengan beliau. Wah. Bagaimana kita tidak bisa mencintai Nabi? Nabi mengatakan, saya tidak akan masuk surga sebelum umatku semuanya masuk Ya. surga. Jadi sangat konyol sekali Iya. kalau ada orang yang sangat membenci-benci perayaan. Sedangkan kata Nabi, seseorang itu nanti dikumpulkan bersama sang kekasihnya. Almaru ma'aman ahabbah. Seseorang itu nanti dikumpulkan bersama dengan sang kekasihnya. Iya. Bahkan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna imannya seseorang di antara kamu sekalian sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai dari siapapun, termasuk dari dirinya itu, dari siapapun. Jadi maulid ini salah satu sarana Bentuk untuk kecintaan. menyempurnakan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Seperti itu. Ya, benar ya Allah. Benar. Ya, dan terima kasih untuk Ustadz yang sudah mencerahkan kita pada malam hari Ya, ini juga. Alhamdulillah. mencerahkan hati kita, pikiran kita, dan wajah kita semua. Iya, Masya Allah. Iya. Yang maksudnya apa? Wajah. Cara Mencerahkan wajah, Oh, wajah. pikiran. Saya bukan pons. Oh enggak, maksudnya mencerahkan jadi kita kelihatan jernih gitu. Oh, siap. Iya. Pada jernih nih enggak tuh guys. Namanya jernih nih itu. Dan ini sangat bermanfaat sekali karena khususnya mungkin teman-teman di luar sana sama juga dengan orang yang agak belum paham Iya, juga. belum terlalu paham. Iya, dan ketika Ustadz sampaikan ini, alhamdulillah ada ilmu yang kita dapat Ya, dari sini dan kita jadi paham. alhamdulillah ada yang kita dapat, dan bagi pemirsa yang menonton semoga mendapatkan Hidayah. dan mendapatkan tambahan ilmunya Ilmu, tentang ya. Maulid Nabi Muhammad SAW. Benar. Ustadz, terima kasih banyak. Sebenarnya banyak yang akan kita Siap. bicarakan juga ya. Tapi mengingat waktu, karena ini sudah mau masuk sholat Karena subuh. karena Ustadz habis ini langsung ada mau Iya, kajian juga. Kajian, ya. Nah, mungkin next time Siap. kita bisa lagi undang kita sama-sama di sini dengan Ya, Ustadz. ngobrol-ngobrol Iya. tentang perkara iman. Nah, Ngopi. karena ada Ngopi, juga yang iya. gini, Nah, ada juga bagaimana? yang tadi yang sempat WA, tolong kalau boleh katanya bahas tentang masalah
pacaran itu boleh atau enggak gitu lah. Oh, iya. Lebih ke gitu. Iya, Nah, iya. nanti next time kita akan bahas Siap. dengan Ustadz kapan-kapan karena Nah, ini sedikit bocoran. Pacaran sunnah nggak ada kan? nyuruh ada pacaran sunnah. Ya, enggak. Kebanyakan orang pacaran sunnah. Mungkin Oh, pacaran nggak ada sunnah di itu. sana perspektifnya pacaran setelah menikah. Mungkin Iya. gitu. Jangan dulu dibahas sekarang. Iya. Kita Nanti akan bahas dan terus akan bahas. sedikit. Ini mancing-mancing terus ya. Nah, sesuai dengan Ustadz ini kan Ustadz yang Ustadz ganteng. milenial. Oh, milenial. Iya, Mas. Maka kita akan bahas berikutnya tentang milenial Iya. dengan Ustadz ya. Kita akan bahas tentang sarung Sarung. dan sarung-sarungnya. Oke, thank you guys yang nonton Trampe Video ini. Jangan lupa selalu ikuti Trampe Video, nyalakan lonceng notifikasi biar Ngoni dapat pemberitahuan kalau terang ada upload video terbaru, dan juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, syukur banget. Thank you aja sampai di Terima sini kasih. dan Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya caleg dari Dapil sana.